Assalamualaikum sahabat Al-Quran, kita sudah berada di bagian ketiga membahas mengenai surah Al-Qasas. Nah, kalau beberapa poin kita sudah bahas, sekarang ada beberapa poin-poin terakhir juga yang perlu untuk kita bahas ya sahabat Al-Quran ya. Nah, di poin saat ini yang akan kita bahas yaitu mengenai manifestasi kekuasaan Allah. Nah, manifestasi kekuasaan Allah ini maksudnya gimana Ustaz? Ya, tentunya kita menyadari betul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat Qadir, Maha Kuasa. Allah itu pemilik alam semesta beserta segala isinya. Tapi bagaimana kemudian yang terpenting ini kesadaran kita akan kekuasaan Allah membuat kita tunduk pada aturan Allah. Ya, banyak orang dalam artian begini. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Oh, Allah. Tapi pengetahuannya Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, dan segala isinya, itu tak membuat dia takut sama Allah. Kan begitu. Jadi di sini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menggambarkan bentuk-bentuk kekuasaan Allah itu. Salah satunya dikatakan di sini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan Allah jugalah yang memilih siapa yang dikehendaki. Jadi termasuk Abu Jahal, Abu Lahab ini kan mempertanyakan, kalau ada nabi terakhir, kok Muhammad lah yang dipilih? Kan begitu. Kenapa nggak aku? Kan aku lebih kaya dari Muhammad. Orang-orang Bani Israel begitu juga. Kenapalah nabi terakhir diutus dari bangsa Arab? Kenapa nggak dari Bani Israel? Ya, Allah ingin gambarkan. Itu bukan urusan kalian tuh. Muhammad pun tak minta, aku yang pilih. Aku yang pilih. Aku berikan kenabian kepada siapa yang kukehendaki. Dan tentunya semua putusan Allah kita nggak punya hak sebagai hamba mempertanyakannya. Ya, ya coba bayangkan di militer itu kalau ada instruksi dari atas ke bawah itu nggak terpikir sedikit pun bawahan nanya, nggak kenapa itu jenderal, nggak boleh. Itu pantang sekali. Kita saja nggak usah jauh-jauh. Ketika sakit, dokter mengatakan pantang makan ini, tak boleh makan. Nggak kita protes. Karena kita yakin kepada ilmunya dokter. Kita yakin akan keahliannya di bidang itu. Allah mengatakan, bukankah aku yang menciptakan kalian? Dan aku yang paling tahu apa yang terbaik untuk kalian. Nah, disinilah yang perlu untuk kita kemudian pahami dan kita renungkan betul-betul. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan lagi. Bagaimana dikatakan di sini? Wa huwallahu la ilaha illa huwa alhamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, dikatakan di sini bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Sekarang kita hidup ada siang, ada malam. Pernah nggak kita merenungkan? Kalau malam nggak ada siang-siangnya, malam sampai hari kiamat. Kira-kira bisa nggak Allah buat gitu? Bisa. Orang yang tinggal di daerah kutub itu kan siangnya 6 bulan, ya, malamnya 6 bulan. Nah, begitu. Coba bayangkan, kalau Allah mau berkuasa bisa saja. Tapi Allah karena rahmat dan kasih sayangnya, setiap malam muncullah fajar, menggantikan gelap dengan terang. Begitu juga Allah katakan di sini. Katakan, bagaimana pendapatmu kalau aku menjadikan itu siang terus-menerus sampai hari kiamat? Ada nggak selain Allah yang bisa menggantikan itu? Tak bisa. Saya baru-baru ini itu ada baca artikel. Itu kan ada proyek besar Cina mau buat matahari buatan. Tapi ternyata setelah diluncurkan umurnya hanya beberapa detik. Bayangkan, beberapa detik. Itulah kalau buatan manusia. Ketika manusia ingin menantang Tuhan, ya Allah tunjukkan. Pesawat ulang-alik pertama yang diluncurkan Amerika keluar angkasa diberi nama pesawat alik itu Challenger. Apa arti Challenger? Penantang. Nantang siapa? Ternyata salah satu misi waktu itu mau nantang Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika pesawat itu baru dilepaskan, hanya dalam hitungan beberapa detik terbakar. Belum lagi melewati luar angkasa. Ya, begitu lepas landas, terbakar pesawat itu. Kapal Titanic yang filmnya ditonton orang. Ya. Ketika yang mendesain kapal itu mengatakan kapal ini nggak ada satupun bencana yang bisa
menenggelamkannya. Tapi apa yang terjadi? Sampai dikatakan kapal itu nggak dilengkapi dengan skoci karena nggak ada terbayangkan mungkin kapal itu akan tenggelam. Tapi Allah ingatkan pada kita, manusia itu lemah. Yang berkuasa adalah kemauannya Allah, bukan kemauannya kita. Makanya ada ungkapan, semua kita punya kemauan, tapi Allah juga punya kemauan. Yang berlaku kemauannya siapa? Kemauan Allah. Ketika kita ingin kemauan kita berlaku, maka pastikan kemauan kita sejalan dengan kemauannya Allah. Insya Allah akan jalan. Tapi kalau kemauan kita nggak sesuai dengan kemauan Allah, justru nggak akan terwujud apa yang kita inginkan. Ini dia beberapa hal yang saya kira menarik untuk kita renungkan. Oke. Nah, untuk kisah Qarun, Ustadz. Nah, kisah Qarun yang digambarkan seperti apa dan pembelajaran apa nih Ustadz yang bisa kita ambil dari kisah Qarun? Tentunya kalau cerita tentang Qarun, ini kita berarti bercerita tentang pilar kekuasaan Fir'aun. Fir'aun sebagai seorang diktator, simbol kediktatoran, ini tak berdiri sendiri. Setidaknya Fir'aun itu disanggah oleh dua orang yang sangat berperan pada bertahannya kekuasaan Fir'aun. Pertama, ada sosok Haman. Haman itu adalah simbol politisi busuk. Artinya apa? Haman ini bisa dikatakan menteri segala urusan. Kalau di kisah ini, yang bangun piramid, siapa yang disuruh? Ketua tim Pimpronya Haman ini. Nggak mungkin Fir'aun langsung turun menangani masalah itu. Ketika untuk menghadapi Musa, mengkoordinir pasukan, mengkoordinir tukang sihir, siapa? Haman disuruh. Selain politisi busuk ini, di sisi lain ada juga bisnismen korup. Itu yang disimbolkan pada diri Qarun. Ya, Qarun ini dikatakan dulu adalah pengikut Musa. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Artinya apa? Qarun ini dia Bani Israel. Seharusnya dia kan bela Musa. Tapi apa yang terjadi? Qarun ini banting setir. Dia lihat kalau sama Musa tak ada proyek. Kalau sama Firaun ada banyak proyek. Ada proyek. Akhirnya apa? Dia mendekat ke kekuasaan sehingga kemudian tak terpisahkan antara kepentingan Firaun dengan kepentingan Qarun. Sampai digambarkan di ayat ini luar biasa kekayaannya. Makanya zaman sekarang kalau kita temukan harta ada dalam tanah, kita sebut harta karun. Seakan-akan harta si Qarun ini, ya. Dikatakan di sini, hatta inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwah. Coba bayangkan, gudang harta Qarun itu kuncinya harus digotong 10 orang yang kuat. Sebesar apa itu ya? Ini kan jadi gambar sama kita. Bayangkan. Bukan apa nama hartanya, kuncinya. Kalau kuncinya saya sudah sebesar itu, berarti kapasitasnya sebesar apa? Nah, tetapi apa yang menarik? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Qarun ini betul dia kaya, betul dia hebat. Tapi kalau kita bandingkan dengan pembahasan kekayaan Sulaiman di surah sebelumnya, surah An-Naml, ini kan tak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi ketika itu ketika orang jahat jadi kaya, ini jadi fitnah. Orang berakhlak buruk kaya, itu jadi fitnah bagi orang-orang awam. Kenapa? Orang-orang akan mengatakan, ya enak juga si Fulan ya, kaya kali dia. Kan begitu. Rata-rata orang awam itu kan melihat yang zahir. Melihat yang zahir. Ini yang terjadi. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Qarun kalau misalnya keluar rumah selalu pakai pakaian paling mewah, menunjukkan kekayaannya, ya istilahnya kalau di medsos sekarang sultan-sultan zaman sekarang lah, keluar dengan gayanya, ya kan? Apa yang terjadi? Orang-orang melihat, ya beruntung kali si Qarun ya. Enak kali dekat dengan ring 1 ya. Semuanya orang berandai-andai di posisi Qarun. Artinya orang awam ini sudah kena terpedaya dengan hartanya Qarun. Tapi apa kata Allah? Allah katakan, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila shalihah. Orang-orang yang beriman ngomong kepada yang terpedaya tadi, celaka kalian. Mana ada apa-apanya harta itu. Yang terpenting
Allah kasih pahala untuk kita. Allah kasih surga untuk kita. Kan begitu. Kalau orang-orang yang beriman pasti kalau terpedaya dengan harta kan dibilang, oh nggak ada apa-apanya, itu akhirat lebih apa, kan begitu. Selalu jawaban kita seperti itu. Tapi barulah perkataan ini diterima orang banyak. Kapan? Ketika turun azab Allah kepada Fir'aun. Kepada Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dikatakan di sini. Kami benamkan Qarun bersama rumah dan hartanya di perut bumi. Semuanya masuk dalam perut bumi. Makanya dikatakan tadi kalau ada harta karun, harta dari perut bumi itu harta si karun. Karena itu dibenamkan. Itulah hukuman Allah untuk si Qarun. Nah, kenapa Qarun ini disiksa? Ya. Apa? Ketergelinciran Qarun dimulai dari mulutnya. Mulutnya. Ketika Qarun ditanya, dari mana kau dapatkan harta yang banyak ini Qarun? Qarun dengan itu mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang kukumpulkan semua karena kecerdasanku. Disinilah orang bertakwa ketika makin sukses. Kok hebat kali abang, sukses sekarang ya? Ya ini semua karena Allah lah nih. Saya ini mana ada apa-apanya, kan begitu. Tapi orang sekarang ini hampir banyak yang seperti Qarun. Kak, kok cepat kali promosi? Pandi-pandilah sama personalia. Bang, kok bisnis abang berkembang kali? Begitulah, pandi-pandilah sama pelanggan. Oke. Pak, kok parah kali batuk bapak? Tak tahulah takdir Allah. Begitu kena TBC baru takdir Allah. Tapi sukses itu bukan takdir Allah. Disinilah yang menjadi problem yang perlu untuk kita renungkan dan kita ingat. Iya. Harus diingat bahwa semuanya itu dari Allah dan juga kembali lagi ke Allah. Betul. Ya, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Qasas kita sudah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan ya teman-teman sudah bisa mencatat apa sih poin-poin pentingnya, apa pembelajaran yang bisa kita ambil nih dari surah Al-Qasas. Dan seperti biasa kami ajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat Al-Quran semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.